Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi sistem pernafasan manusia. Nah, di video ini kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan manusia, frekuensi pernafasan, dan volume pernafasan. Seperti biasa, silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai dari mekanisme pernapasan manusia. Nah, anak-anak, ketika kita bernafas, maka akan berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, akan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Nah, diafragma ini adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi, kemudian volume rongga dada akan membesar, kemudian paru-paru mengembang, dan udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada akan berelaksasi. Kemudian volume rongga dada kembali normal, kemudian paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Nah, membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya, udara akan masuk. Sebaliknya, pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk akan turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru akan mengempis, sehingga udara keluar. Pernapasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Apabila otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Pada saat diafragma relaksasi, diafragma akan kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada akan menyempit, mendorong paru-paru sehingga akan mengempis. Selanjutnya, udara dari paru-paru akan keluar. Selanjutnya, frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan merupakan banyaknya jumlah respirasi setiap menit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan diantaranya adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Baiklah, kita lanjut ke volume pernapasan. Nah, tahukah kalian
Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan ada beberapa macam. Berikut ini penjelasannya. Ya, yang pertama itu ada volume tidal. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi atau biasa disebut dengan suplementer. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau komplementer. Yang keempat, volume residu. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Dan yang keenam, kapasitas total paru-paru. Baiklah, yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal merupakan volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Nah, volume udara tidal biasanya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi atau suplementer. Nah, volume udara ini merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau komplementer. Nah, volume ini merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml sama dengan volume cadangan ekspirasi atau suplementer. Yang keempat, volume residu. Nah, volume residu merupakan volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru merupakan total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas vital paru-paru volumenya sekitar 3.500 ml. Yang keenam, kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu yang dimana volumenya sekitar 4.500 ml. Volume pernapasan pada manusia bisa digambarkan dalam bentuk grafik seperti pada video ini. Baiklah, itu dia tadi lanjutan dari materi sistem pernapasan manusia. Ibu harap kalian sudah lebih paham materi mekanisme pernafasan, frekuensi pernafasan, dan volume pernafasan pada manusia. Baiklah, kita sudahi dulu materi kita hari ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.